Desa Sumberjati, sebuah desa agraris yang tenang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selama ini dikenal sebagai tempat yang damai. Sawah-sawah membentang sejauh mata memandang, suara ayam berkokok setiap pagi dan para tetangga saling menyapa dengan senyum hangat. Kehidupan di sini berjalan lambat, sederhana, dan jarang sekali ada peristiwa yang menggusik ketenangan warga. Namun ketenangan itu pekar pada suatu pagi di bulan Mei. Kantor kepala desa tiba-tiba menerima sebuah surat tanpa nama ditulis dengan tangan gemetar tinta yang sebagian sudah pudar. Isi surat itu hanya beberapa kalimat pendek tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun merinding. Ada seseorang yang dikubur di bawah pohon pepaya di belakang rumah Siti Rahma. Orang itu bukan pergi ke luar kota tapi dibunuh. Pak Lurah Superman yang membaca surat itu pertama kali hampir tak percaya dengan isi yang ditulis di sana. Desa mereka selama ini tidak pernah ada kejadian besar apalagi yang menyangkut pembunuhan. Ia segera membawa surat itu ke kantor Polsek Ngaglik dan dalam waktu kurang dari 1 jam surat tersebut sampai di tangan Inspektur Hendra Santoso, Kepala Tim Reserse Kriminal. Pak Hendra, pria berusia 45 tahun dengan wajah tegas namun tenang, membaca isi surat itu berulang kali. Ia tahu banyak laporan palsu beredar setiap tahun. Tapi sesuatu dari surat ini terasa berbeda, terlalu rinci, terlalu spesifik. Lokasi disebutkan jelas, bahkan jenis pohonnya pun tertulis. Kalau ini hanya gurauan, setidaknya kita pastikan, kata Hendra kepada anak buahnya Bribka Dimas. Baik Pak, saya siapkan tim dan alat dokumentasi. Rumah yang dimaksud dalam surat itu milik Siti Rahma, seorang wanita berusia 30-an yang dikenal ramah di kampung. Suaminya Budi Santoso dikabarkan sudah 2 bulan pergi ke Jakarta untuk bekerja. Tidak ada yang curiga apa-apa. Siti tetap terlihat bekerja di ladang dan merawat anak laki-lakinya yang masih kecil seperti biasa. Ketika tim polisi tiba di rumah Siti, mereka melihat pemandangan yang tampak biasa. Rumah sederhana dengan kat hijau muda, halaman luas, dan di belakangnya memang ada kebun kecil dengan berbagai pohon buah jambu pisang dan 1 pohon pepaya besar yang berbuah lebat. Inspektur Hendra berpura-pura datang sebagai petugas dari kantor pertanahan untuk memeriksa batas tanah desa. Dengan nada ramah ia menyapa Siti yang sedang menjemur pakaian di halaman. Selamat siang Bu, kami hanya ingin memastikan data kepemilikan tanah di wilayah ini. Boleh kami lihat bagian belakang rumah? Siti tersenyum meski tampak agak gugup. Oh tentu Pak, tapi kebunnya berantakan, saya belum sempat membersihkan. Mereka berjalan ke arah belakang. Di antara pohon-pohon tanah di sekitar pohon pepaya tampak agak berbeda, lebih lembek, warnanya sedikit lebih gelap. Rumput di sekitarnya belum tumbuh merata, seolah-olah baru saja digali beberapa minggu lalu. Pandangan Inspektur Hendra menjadi lebih tajam. Ia memberi isyarat halus pada anak buahnya untuk memotret area tersebut dan mengumpulkan sampel tanah. Bu Siti, katanya dengan suara tenang, kami menerima laporan anonim bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa di sini. Apakah Ibu keberatan jika kami menggali sedikit di bawah pohon ini? Wajah Siti langsung memukat. Senyum ramahnya hilang seketika digantikan oleh ekspresi panik yang tak bisa disembunyikan. Laporan apa Pak? Tidak ada apa-apa di situ, suami saya cuma pergi kerja. Bukan, kata-katanya terhenti di tenggorokan. Inspektur Hendra menatapnya lama kemudian menoleh ke timnya. Lanjutkan prosedur standar, katanya pelan. Beberapa warga yang penasaran mulai berdatangan dari jauh, berbisik-bisik sambil menatap ke arah halaman belakang rumah Siti. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi tegang, seolah udara pun menahan napas. Dan tepat saat sekop pertama menembus tanah lembek di bawah pohon pepaya itu, aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing perlahan menyebar ke udara. Pak Hendra tahu apapun yang terkubur di sana kebenaran akan segera muncul ke permukaan. Langit siang itu mulai redup, awan kelabu menggantung rendah di atas desa Sumberjati. Suara serangga perlahan tenggelam oleh hiruk-pikuk warga yang berkerumun di pinggir pagar rumah Siti Rahma. Semua mata tertuju pada tim polisi yang kini bersiap menggali di bawah pohon pepaya yang disebut dalam surat misterius itu. Inspektur Hendra berdiri tak jauh dari sana, tangannya bersedekap, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Ia sudah terbiasa menghadapi kasus pelik, tetapi ada sesuatu dari surat ini yang membuatnya gelisah. Entah mengapa firasatnya mengatakan bahwa ini bukan laporan iseng. Bribka Dimas mengambil sekop pertama, menangkapkannya ke tanah lembek di bawah batang pepaya yang tinggi. Suara logam menembus tanah memeka keheningan yang mensekam. Setiap kali sekop diangkat, aroma tanah lembab bercampur dengan sesuatu yang tak enak mulai tercium samar-samar. Beberapa warga menutup hidung, sebagian lain memilih menjauh. Pelan-pelan saja, jangan sampai merusak bukti, ujar Hendra dengan nada tegas. Siti Rahma berdiri di teras rumah, wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya gemetar memegangi tiang kayu.
Anaknya yang kecil menangis di pojok ruangan memanggil ibunya dengan suara lirih namun Siti seolah tak mendengar. Pandangannya kosong menatap ke arah lubang galian. Setelah sekitar 10 menit menggali sekop, Bribka Dimas menyentuh sesuatu yang keras tapi agak lentur. Ia menatap Inspektur Hendra memberi isyarat. Hendra melangkah mendekat mengamati dengan hati-hati. Tanah diangkat perlahan dan tak lama kemudian sesuatu yang menyerupai kain terpal biru muncul di antara lapisan tanah lembek itu. Berhenti dulu, perintah Hendra. Tim dokumentasi segera mengambil foto dan mencatat posisi temuan. Setelah itu mereka melanjutkan menggali perlahan hingga bagian atas bungkusan terlihat lebih jelas. Aroma busuk yang tajam kini mulai menyebar kuat ke udara membuat beberapa warga menjerit tertahan. Astaga, bisik salah satu warga, jangan-jangan benar ada. Inspektur Hendra menarik napas panjang menahan emosi. Ia menatap ke arah Siti Rahma yang kini berlutut di teras, air matanya menetes tanpa suara. Bu Siti, katanya pelan, kami perlu mengangkat bungkusan ini. Tolong ibu tetap tenang. Tanpa menjawab, Siti hanya menunduk menutupi wajah dengan kedua tangan. Saat bungkusan dibuka, sebagian tampak potongan pakaian pria yang masih melekat di tubuh yang sudah mulai membusuk. Semua yang ada di sana seketika membeku. Tak ada lagi suara warga, hanya hembusan angin yang membawa aroma kematian. Tim forensik segera didatangkan dari Polresta Sleman. Area kebun langsung dipasangi garis polisi melarang siapapun mendekat. Inspektur Hendra berdiri di pinggir lubang, matanya menatap lekat ke arah tubuh yang kini terungkap sebagian. Segera amankan TKP dan data semua warga yang hadir, perintahnya kepat. Bribka Dimas mendekat dengan wajah serius. Pak, berdasarkan pakaian dan jam tangan yang dipakai korban, besar kemungkinan ini Pak Budi Santoso. Hendra mengangguk pelan. Sesuai dengan laporan yang kita terima 2 bulan lalu, suami dari Ibu Siti yang dikabarkan pergi ke Jakarta. Ia menatap kembali ke arah Siti. Perempuan itu kini terduduk di tanah menangis tanpa suara, bahunya bergungkang hebat. Beberapa tetangga berusaha menenangkannya namun pandangan mereka penuh rasa takut dan kecurigaan. Malam mulai turun. Di bawah cahaya lampu sorot yang dipasang oleh petugas, proses pengangkatan jenazah berlangsung dengan hati-hati. Setiap detail dicatat, setiap gerakan difoto. Ketika tubuh berhasil diangkat sepenuhnya, suasana di sekitar berubah sunyi. Tak ada satupun warga yang berani berbicara. Pak Hendra, ujar petugas forensik, kami akan bawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan awal korban sudah meninggal sekitar 8-10 minggu. Baik, segera lakukan autopsi dan kirimkan hasil awal secepatnya, jawab Hendra. Setelah semua selesai, garis polisi tetap terpasang di sekitar rumah. Inspektur Hendra menatap pohon pepaya itu sekali lagi. Batangnya tinggi, buahnya lebat, tapi kini menjadi saksi bisu dari sesuatu yang kelam. Ia berbalik menatap ke arah Siti yang masih duduk terpaku di teras. Bu Siti, katanya dengan suara rendah namun tegas, kami mohon ibu ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Perempuan itu mengangguk lemah. Ia tahu malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam telah larut ketika mobil patroli yang membawa Siti Rahma berhenti di halaman Polsek Naglik Sleman. Hujan turun pelan menetes di atap seng dan menambah suasana dingin yang menekan. Siti melangkah pelan ke ruang pemeriksaan, wajahnya pucat, rambutnya basah karena keringat dan air hujan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Di ruang itu, Inspektur Hendra Santoso duduk di seberang meja kayu sederhana. Di sampingnya ada Bribka Dimas mencatat setiap detail dengan teliti. Lampu neon putih di langit-langit menyala terang, tapi cahaya itu tak mampu menghapus bayangan muram yang menempel di wajah Siti. Silakan duduk, Bu Siti, kata Hendra dengan nada tenang. Kami hanya ingin ibu bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Siti menunduk, tangannya menggenggam ujung jilbabnya erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahannya dari kehancuran. Ia menarik napas panjang tapi tak ada kata yang keluar. Beberapa detik berlalu dalam diam. Hendra menatapnya dengan lembut. Kami tahu ini tidak mudah. Tapi semakin cepat ibu jujur, semakin jelas kebenaran bisa terungkap. Kami tidak akan menuduh tanpa bukti. Siti menutup mata menahan tangis yang hampir peka. Suaranya akhirnya keluar lirih dan bergetar. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. 2 bulan lalu suami saya Budi sering marah. Dia berubah. Dia punya perempuan lain di luar sana. Hendra mengangguk pelan memberi isyarat agar ia melanjutkan. Kami bertengkar malam itu. Dia menuduh saya tidak berguna, tidak bisa mengurus rumah. Lalu dia pergi. Saya pikir dia benar-benar ke Jakarta. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Tapi saya tidak membunuh dia, Pak. Saya tidak. Siti menunduk lagi, air matanya jatuh satu persatu. Bribka Dimas berhenti menulis menatap Inspektur Hendra dengan raut wajah ragu. Kalimat Siti terdengar jujur tapi juga penuh ketakutan yang aneh, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Bu Siti, kata Hendra dengan suara lembut, kami tidak mengatakan ibu bersalah.
Tapi jenazah ditemukan di kebun belakang rumah ibu. Itu fakta yang tak bisa diabaikan. Kami hanya ingin tahu apakah ibu tahu siapa yang menanamkannya di sana. Pertanyaan itu menggungkan Siti. Tubuhnya menegang lalu perlahannya menggeleng. Tidak Pak, saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi saya tahu dia pantas mendapatkannya. Kata-kata terakhir itu keluar begitu saja seperti luapan emosi yang tak tertahan. Hendra menatapnya tajam. Pantas mendapatkannya, apa maksud ibu? Siti menutup mulutnya seolah menyesal atas apa yang baru ia ungkapkan. Tapi sudah terlambat. Hendra berdiri berjalan menggitari meja lalu berdiri di sampingnya. Bu Siti, kami bisa membantu ibu. Tapi tolong jangan menutupi siapapun. Apakah ada seseorang yang ibu lindungi? Siti tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding, wajahnya memberu. Air mata menetes lagi tapi kali ini tanpa suara. Dalam hati ia tahu jika ia bicara seseorang yang ia cintai akan hancur. Tapi jika ia diam seluruh kebenaran akan terkubur selamanya seperti tubuh suaminya di bawah pohon pepaya itu. Setelah beberapa saat Inspektur Hendra menutup berkas sementara. Cukup untuk malam ini. Ibu istirahat dulu di ruang tunggu. Besok pagi kami lanjutkan. Siti berdiri perlahan, langkahnya gontai. Saat ia melewati pintu suaranya terdengar nyaris tak terdengar tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Kalau saja Budi tidak pernah memukul saya, semua ini tidak akan terjadi. Ukapan itu bergema lama di benak Inspektur Hendra. Ia tahu kalimat sederhana itu mungkin menjadi kunci untuk membuka seluruh misteri. Ketika Siti dibawa ke ruang tahanan sementara, Hendra duduk diam menatap jendela yang mulai berkabut oleh hujan. Di luar sana suara air menetes ke atap seng terdengar seperti denting waktu perlahan teratur dan penuh tekanan. Pak ujar Bribka Dimas pelan. Menurut bapak dia pelakunya. Hendra menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin ada seseorang di balik cerita ini, seseorang yang jauh lebih kuat dari yang terlihat. Dan malam itu di Polsek Ngaglik yang sunyi, penyelidikan kasus pohon pepaya baru saja dimulai dengan pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang menanam kebenaran di bawah tanah itu? Keesokan paginya matahari Yogyakarta terbit malu-malu di balik awan tipis. Di halaman Polsek Ngaglik udara masih lembab oleh sisa hujan semalam. Namun di ruang kerja Inspektur Hendra suasananya tegang dan penuh tanda tanya. Di meja kayu yang sudah usang berkas kasus Siti Rahma terbuka lebar foto-foto TKP, hasil awal forensik serta transkrip wawancara malam sebelumnya berjejer rapi. Bribka Dimas masuk sambil membawa secangkir kopi hitam. Laporan hasil identifikasi awal sudah keluar Pak, katanya sambil meletakkan map biru di atas meja. Korban dipastikan adalah Budi Santoso, usia 38 tahun. Waktu kematian diperkirakan sekitar 2 bulan lalu. Tapi ada satu hal yang menarik. Hendra menatapnya tajam. Apa itu? Luka di bagian belakang kepala korban sangat dalam Pak. Dokter forensik bilang luka itu disebabkan oleh benda tajam berat seperti parang atau kapak, dan ayunan yang mengenai tengkuk korban sangat kuat dan presisi. Kata dokter pelakunya kemungkinan besar pria dengan tenaga besar atau terbiasa menggunakan alat berat. Inspektur Hendra bersandar di kursinya, alisnya berkerut. Tenaga besar, gumamnya pelan. Tapi Siti Rahma bertubuh kecil, bahkan bicara pun suaranya nyaris tak terdengar. Tidak masuk akal kalau dia bisa menggayungkan senjata sekuat itu. Bribka Dimas mengangguk setuju. Saya juga berpikir begitu Pak. Waktu saya lihat langsung di TKP, saya tidak percaya kalau seorang perempuan seperti dia bisa mengangkat tubuh korban sendirian lalu menguburnya di bawah pohon pepaya sebesar itu. Hendra menatap foto kebun di depan mereka. Pohon pepaya itu menjulang tinggi, tanah di sekitarnya tampak keras. Untuk menggali sedalam itu diperlukan kekuatan dan waktu, sesuatu yang sulit dilakukan seorang diri di malam hari tanpa bantuan siapapun. Ada yang janggal. Bu Siti terlalu cepat mengaku, kata Hendra akhirnya. Biasanya pelaku pembunuhan akan berusaha menyangkal sampai titik terakhir. Tapi dia seolah menunggu untuk disalahkan. Bribka Dimas menatap Hendra ragu. Maksud bapak dia berbohong? Bukan berbohong, jawab Hendra perlahan. Lebih tepatnya, menutupi seseorang. Ia menutup berkas itu lalu berdiri. Kita ke TKP lagi. Saya ingin melihat sesuatu. Pagi itu 2 mobil polisi kembali memasuki desa Sumbejati. Warga yang kemarin berkerumun kini berbisik-bisik di pinggir jalan, penasaran kenapa polisi datang lagi. Rumah Siti Rahma masih disegel garis kuning. Pohon pepaya yang kemarin menjadi pusat perhatian kini berdiri sepi, daun-daunnya bergetar ditiup angin. Inspektur Hendra berjalan pelan menggitari halaman. Ia mengamati setiap detail bekas tanah yang tergali arah sinar matahari jarak dari rumah ke kebun. Semua ia perhatikan dengan teliti. Lalu matanya berhenti pada bekas roda gerobak kecil yang samar terlihat di sisi kiri halaman belakang.
Ini sudah diperiksa kemarin, tanyanya pada petugas yang berjaga. Belum pak, kami pikir itu jejak lama. Hendra berjongkok menyentuh tanah. Tidak, lihat bekasnya masih dalam. Artinya roda ini melintas saat tanah masih lembab, mungkin setelah hujan 2 bulan lalu. Bribka Dimas memotret bekas roda itu. Bisa jadi digunakan untuk mengangkut sesuatu pak, ya gumam Hendra. Mungkin tubuh korban. Mereka terus menelusuri sisi kebun. Di balik pagar bambu terdapat jalan kecil menuju rumah lain, rumah seorang pria tua bernama Pak Surono, ayah kandung Siti Rahma. Hendra menatap arah rumah itu lama. Dimas, katanya pelan, siapkan panggilan untuk Pak Surono. Kita butuh keterangannya. Sore harinya di ruang pemeriksaan Polsek, Pak Surono datang. Lelaki berusia lebih dari 60 tahun itu bertubuh tegap, kulitnya legam oleh matahari dan kedua tangannya kasar seperti orang yang terbiasa bekerja di ladang. Meski wajahnya tenang, sorot matanya tajam seperti menyimpan sesuatu. Terima kasih sudah datang Pak, sapa Hendra sopan. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal tentang menantu Bapak almarhum Budi Santoso. Pak Surono menghela napas panjang. Saya sudah dengar dari warga Pak. Kasus itu memalukan keluarga kami. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang kematiannya. Hendra menatapnya dalam diam sejenak lalu membuka foto TKP. Bapak pernah ke rumah Siti pada hari terakhir Budi, terlihat Pak Surono tampak berpikir keras. Kalau tidak salah ya saya sempat mampir sore itu. Kami sempat bicara sebentar. Tapi setelah itu saya pulang. Saya kira mereka sudah baikan. Apakah Bapak mendengar pertengkaran di antara mereka, tanya Hendra. Pria tua itu diam. Tangannya menggenggam lututnya erat. Budi memang sering marah. Saya sering lihat anak saya menangis. Tapi saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga. Nada suaranya berat seperti menahan sesuatu yang tak diungkapkan. Hendra memperhatikan gerak tubuhnya, setiap jeda, setiap napas yang tertahan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami mungkin akan memanggil Bapak lagi nanti, kata Hendra akhirnya. Saat Pak Surono meninggalkan ruangan, Hendra menatap punggungnya yang tegap namun kaku. Ia berbisik pelan pada Dimas, lihat karanya bicara. Tenang tapi penuh tekanan. Aku yakin, dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Dimas mengangguk. Jadi langkah kita selanjutnya Pak, mulai dari sekitar rumahnya. Tanyakan ke tetangga. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sore sebelum Budi menghilang. Malam itu ketika Hendra menutup berkas dan mematikan lampu kantornya, pikirannya masih dipenuhi potongan-potongan aneh, luka di tengkuk yang terlalu dalam, jejak roda gerobak, pengakuan Siti yang terlalu cepat, dan tatapan kosong Pak Surono yang seolah menyimpan badai di dalamnya. Kasus ini belum selesai, mungkin justru baru saja dimulai. Matahari mulai condong ke barat ketika Inspektur Hendra Santoso dan tim kecilnya kembali ke Desa Sumberjati. Udara sore itu lembab, dedaunan basah oleh embun yang belum sempat menguap. Burung-burung berterbangan rendah seolah merasakan ada sesuatu yang ganjil di udara. Tujuan mereka kali ini bukan rumah Siti Rahma, melainkan rumah Pak Surono, ayah kandung Siti, yang terletak hanya sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Rumah itu sederhana, berdinding papan kayu dan beratap genting merah tua. Di depannya tumbuh pohon mangga besar yang menaungi hampir seluruh halaman. Dari luar tak ada yang mencurigakan. Tapi bagi Hendra sesuatu di tempat itu terasa terlalu tenang. Bribka Dimas melangkah lebih dulu, menggetuk pintu dengan sopan. Assalamualaikum Pak Surono. Tak ada jawaban. Hanya suara ayam berkokok di kejauhan dan desir angin dari sawah. Setelah menunggu beberapa saat, seorang tetangga yang kebetulan lewat berhenti dan berkata, Pak Surono tadi pagi ke ladang Pak. Biasanya sore baru pulang. Hendra mengangguk. Baik Bu, terima kasih. Ia menoleh ke Dimas. Kita lihat-lihat sebentar tapi jangan merusak apapun. Catat semua posisi barang. Tim masuk perlahan ke halaman. Di samping rumah ada gerobak kayu tua, roda besinya berkarat tapi tanah di bawahnya masih menunjukkan bekas jejak roda baru yang sama seperti di kebun rumah Siti. Hendra jongkok menyentuh tanah lembab itu. Ini sama dengan jejak di tepi, gumamnya pelan. Dimas menatapnya. Berarti gerobak ini bisa saja digunakan untuk mengangkut sesuatu malam itu. Ya, jawab Hendra tegas. Dan lihat, ada bekas lumpur yang warnanya identik dengan tanah di bawah pohon pepaya. Mereka lanjut memeriksa bagian belakang rumah. Ada gudang kecil terbuat dari papan berisi kangkul, parang dan beberapa alat pertanian. Di pojok ruangan Dimas memperhatikan sebuah parang besar bersarung kain lusuh. Ia menariknya perlahan. Ujung bilahnya tumpul dan berkarat tapi bagian tengahnya tampak seperti pernah dibersihkan terburu-buru. Pak, lihat ini, kata Dimas sambil menyerahkan parang itu. Hendra menggenakan sarung tangan karet memeriksa lebih dekat. Ada noda kehitaman samar di bagian gagang kayu, terlalu gelap untuk sekadar karat. Ia menatap lama tanpa bicara lalu memasukkan parang itu ke dalam kantong bukti. Catat, barang ini akan kita kirim ke laboratorium forensik. Dimas mencatat cepat di buku lapangan.
Kalau benar ini digunakan malam kejadian, berarti Pak Surono ada di lokasi sebelum jasad dikubur. Hendra mengganggu Pelan, atau justru dia sendiri yang melakukannya. Menjelang senja Pak Surono akhirnya pulang dari ladang. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya terlihat letih. Ia sedikit terkejut melihat beberapa polisi berdiri di halaman rumahnya. Lo ada apa lagi ini Pak, tanyanya mencoba tersenyum. Hendra mendekat dengan nada sopan. Maaf mengganggu Pak, kami hanya melakukan pemeriksaan tambahan terkait kasus menantu Bapak. Kami menemukan beberapa benda yang perlu dikonfirmasi. Pak Surono menatap ke arah gudang di belakang sekilas. Gerakan matanya cepat tapi cukup bagi Hendra untuk menangkap perubahan ekspresi kecil itu seperti ketegangan yang berusaha disembunyikan. Silakan saja Pak, saya tidak punya apa-apa yang disembunyikan, ujarnya mencoba tenang. Terima kasih Pak, kata Hendra. Bisa kami tanyakan sedikit kapan terakhir kali Bapak ke rumah Siti sebelum Budi dinyatakan hilang? Pak Surono menghela napas panjang. Mungkin 2 bulan lalu. Sore itu saya datang untuk menenggok kuku saya. Tapi seperti biasa Budi marah-marah memaki saya, mengusir saya dari rumah. Saya tidak ingin ribut jadi saya pulang. Apakah waktu itu Bapak membawa sesuatu, mungkin alat dari rumah ini? Pria tua itu menatap Hendra lama seolah menimbang jawaban. Tidak, saya hanya membawa diri saya sendiri. Baik, kata Hendra dengan nada netral. Kami hanya ingin memastikan. Sebab kami menemukan parang di gudang Bapak yang masih menyimpan bekas noda. Akan kami periksa di lab. Ekspresi wajah Pak Surono berubah tegang. Ia menelan ludah tapi berusaha tersenyum. Silakan Pak, parang itu sudah lama saya pakai di ladang. Mungkin hanya bekas tanah atau getah tanaman. Semoga begitu, balas Hendra. Pelan menatapnya dalam-dalam. Kami akan menunggu hasil lab. Setelah tim meninggalkan rumah itu, suasana di dalam mobil patroli hening cukup lama. Jalan desa berdebu, langit mulai oranye dan hanya suara mesin yang terdengar. Bribka Dimas akhirnya memeka keheningan. Pak, Bapak yakin dia pelakunya? Hendra tak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela melihat punggung gunung Merapi di kejauhan. Aku belum yakin, tapi firasatku jarang salah. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dan anaknya tahu. Jadi langkah kita selanjutnya kita tunggu hasil forensik dan periksa ulang keterangan tetangga. Aku ingin tahu siapa yang melihat mereka terakhir kali bersama. Malam itu di rumah kayu tua yang kini diterangi hanya oleh lampu minyak, Pak Surono duduk sendirian di kursi bambu. Di hadapannya sebuah foto tua Siti kecil sedang tersenyum di pangkuannya. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai foto itu. Ayah sudah berusaha melindungimu, nak, bisiknya lirih. Tapi mungkin ayah sudah terlalu jauh. Dan dari luar rumah angin berhembus lembut menggoyang daun mangga yang rimbun seolah alam pun menyimpan rahasia kelam yang tak sanggup diungkapkan. 3 hari telah berlalu sejak tim forensik membawa parang dari rumah Pak Surono ke laboratorium di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Selama 3 hari itu pula Inspektur Hendra Santoso tidak bisa tidur nyenyak. Ia yakin parang itu adalah kunci, tapi tanpa hasil laboratorium semua masih sebatas dugaan. Pagi itu ketika ia baru tiba di kantor Polsek Ngaglik, seorang petugas datang tergesa-gesa membawa amplop kokelat bersegel merah. Laporan hasil forensik Pak, baru tiba dari lab. Hendra segera membukanya. Beberapa lembar kertas di dalamnya penuh dengan tabel dan catatan ilmiah. Namun hanya satu kalimat di bagian akhir yang menarik seluruh perhatiannya. Ditemukan bekas darah manusia di bilah parang yang kokok dengan DNA korban Budi Santoso. Tidak ditemukan sidik jari Siti Rahma, namun ada sidik jari pria dewasa lain yang kokok dengan sampel milik Surono, ayah korban. Ruangan itu langsung hening. Bribka Dimas yang berdiri di sebelah Hendra menatap laporan itu dengan mata membesar. Astaga, jadi benar Pak, parang itu digunakan untuk jangan, lanjutkan potong Hendra perlahan. Kita belum dengar pengakuan, tapi bukti ini tidak bisa diabaikan. Ia menutup berkas itu dengan hati-hati, menarik napas panjang dan memejamkan mata sejenak. Selama ini semua petunjuk membawa mereka kembali ke rumah Siti. Tapi sekarang semua jejak mengarah ke ayahnya sendiri. Sore harinya Hendra memutuskan memanggil Pak Surono kembali ke kantor untuk dimintai keterangan tambahan. Pria tua itu datang dengan pakaian sederhana, wajahnya tampak lelah namun tetap berusaha tenang. Pak Hendra, katanya pelan, saya dengar Bapak menemukan sesuatu dari lab. Ya Pak, jawab Hendra sambil membuka berkas. Kami hanya ingin menanyakan sedikit hal lagi agar tidak ada kesalahpahaman. Ia mengeluarkan foto parang dari dalam map dan meletakkannya di atas meja. Apakah Bapak mengenali benda ini? Pak Surono menatap foto itu lama. Tangannya yang kasar mulai bergetar ringan. Itu parang saya Pak. Sudah saya pakai sejak dulu untuk menebas rumput di ladang. Benar. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan darah di bilah parang itu adalah darah menantu Bapak Budi Santoso. Selain itu ada sidik jari Bapak di gagangnya. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah membeku. Pak Surono menunduk, bibirnya bergetar tapi tidak bersuara. Beberapa detik kemudian ia menarik napas panjang menatap Hendra dengan mata yang mulai basah. Saya tidak bermaksud begitu Pak, katanya lirih.
Semua terjadi begitu cepat. Hendra tidak bersorak gembira seperti biasanya ketika sebuah pengakuan keluar. Wajahnya justru muram. Ia tahu di balik setiap pengakuan selalu ada penderitaan yang lebih dalam. Ceritakan semuanya, Pak. Dari awal. Pak Surono menatap ke meja, suaranya berat setiap kata seolah keluar dari lubuk hati yang penuh penyesalan. Hari itu, saya datang ke rumah Siti sore-sore. Saya dengar dari tetangga Budi memukul anak saya lagi. Saya tak tahan, Pak. Saya hanya ingin menegur dia. Tapi begitu saya sampai, dia langsung marah. Dia memaki saya, bilang saya orang tua tak berguna dan menyuruh saya keluar dari rumah yang katanya dia bangun dengan uangnya sendiri. Tangannya menggepal di atas meja. Saya sudah tua, Pak Hendra, tapi mendengar kata-kata itu dari menantu sendiri, saya seperti disayat. Saat dia memalingkan wajah, saya lihat parang di dapur. Saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Saya hanya ingat darah di tangan saya dan anak saya yang menjerit. Suara itu patah di akhir kalimat. Bribka Dimas menunduk mencatat pelan tanpa berkata apa-apa. Pak Surono melanjutkan, suaranya semakin lirih. Saya panik. Saya tidak tahu harus apa. Anak saya pingsan. Saya bawa tubuhnya ke kebun. Di sana saya gali tanah di bawah pohon pepaya. Tengah malam saya kubur dia. Setelah itu saya bilang ke Siti untuk diam. Saya pikir, kalau semua diam tak akan ada yang tahu. Hendra menatapnya dengan sorot mata dalam, bukan tatapan seorang penyidik tapi seorang manusia yang mengerti betapa berat beban yang ditanggung di hadapannya. Dan surat anonim itu, Pak, siapa yang menulisnya? Pak Surono menggeleng. Bukan saya, mungkin anak saya. Beberapa jam setelah pengakuan itu, ruang pemeriksaan terasa sepi. Hendra berdiri di jendela menatap hujan yang mulai turun lagi di luar. Air menetes di kaki membentuk garis-garis yang panjang seperti luka yang tak bisa sembuh. Dimas datang pelan membawa secangkir kopi. Pak, bagaimana langkah selanjutnya? Hendra menghela napas. Kita harus konfirmasi ke Siti Rahma. Sekarang aku tahu kenapa dia begitu cepat mengaku. Dia tidak bersalah, dia hanya ingin melindungi ayahnya. Kasus ini tragis sekali, Pak, kata Dimas pelan. Seorang ayah membunuh demi membela anaknya, lalu anaknya mengaku demi melindungi ayahnya. Hendra menatap langit yang kelabu. Ya Dimas, kadang cinta juga bisa menjadi bentuk lain dari dosa. Malam itu berita tentang hasil forensik mulai menyebar di kalangan aparat. Di luar sana desa Sumberjati kembali digungkang. Warga yang kemarin menyalahkan Siti kini mulai berbisik tentang Surono. Di rumah kayunya yang kini gelap gulita, pria tua itu duduk sendiri menatap tangan kasarnya yang dulu menanam pepaya di halaman anaknya, pohon yang kini menjadi saksi bisu dari dosa yang lahir dari cinta seorang ayah. Dan di Polsek Ngaglik, Inspektur Hendra tahu perjalanan menuju kebenaran belum berakhir. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan, meminta Siti Rahma berkata jujur, bukan untuk membela siapapun tapi untuk membebaskan dirinya sendiri. Pagi itu udara di Sleman terasa berat. Awan menggantung rendah menyelimuti seluruh kota dalam warna abu-abu murung. Di ruang pemeriksaan Polsek Ngaglik, 2 kursi diletakkan berhadapan, satu untuk Siti Rahma, satu untuk Pak Surono. Untuk pertama kalinya sejak malam tragedi itu, ayah dan anak akan saling bertatap muka. Inspektur Hendra berdiri di dekat jendela memperhatikan kedua orang itu dari jauh. Di meja samping Bribka Dimas menyiapkan alat perekam. Tidak ada yang bersuara. Hanya detak jam dinding yang terdengar pelan tapi tajam seolah menghitung setiap detik menuju kebenaran. Ketika pintu dibuka, Siti Rahma masuk pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis. Ia berhenti sejenak saat melihat ayahnya duduk di kursi seberang. Pak Surono menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas meja. Silakan duduk, Bu Siti, kata Hendra lembut. Siti mengangguk tanpa kata lalu duduk dengan hati-hati. Suasana di ruangan itu seperti berhenti. Tak ada yang berani memeka kesunyian hingga akhirnya suara serak Pak Surono terdengar. Nak, suaranya bergetar. Ayah minta maaf. Siti menatapnya lama, matanya berkaka-kaka. Kenapa ya? Kenapa ayah tidak bilang apa-apa? Kenapa ayah biarkan aku mengaku sesuatu yang tidak kulakukan? Pak Surono menunduk makin dalam. Ayah ingin melindungimu, nak. Setelah apa yang dia lakukan padamu, ayah tidak sanggup melihatmu terus disakiti. Waktu itu, ayah kehilangan akal. Ayah tidak bermaksud membunuh tapi semuanya sudah terjadi. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Aku cuma ingin semuanya selesai ya. Aku pikir kalau aku mengaku semuanya akan berhenti. Aku tidak tahan terus hidup dengan rahasia itu, tapi aku juga tidak bisa melihat ayah menderita. Inspektur Hendra memandangi keduanya dengan diam. Ia tahu momen ini bukan sekadar interogasi tapi pertemuan dua jiwa yang hancur oleh cinta dan rasa bersalah. Pak Surono, ujar Hendra, akhirnya Ibu Siti sudah banyak menderita karena mencoba melindungi Bapak. Sekarang waktunya Bapak katakan semuanya dengan jujur di hadapan anak Bapak sendiri. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Pak Surono mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang lalu berkata dengan suara lirih.
Malam itu, aku datang ke rumahmu nak. Aku lihat pipimu lebam lagi. Kau menangis di dapur sedangkan Budi duduk di ruang tamu sambil mabuk. Aku sudah tidak tahan. Aku marah. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Tapi dia malah tertawa dan bilang aku orang tua yang tak berguna. Ia berhenti sejenak, matanya berkakak-kakak. Dia menggusirku berteriak agar aku keluar dari rumahmu. Aku lihat parang di dapur. Aku ambil dan aku kehilangan kendali. Satu ayunan saja nak. Satu ayunan. Setelah itu, semuanya gelap. Siti menangis makin keras menutup telinga tapi Hendra menatapnya dengan tegas. Bu Siti, ibu harus dengar. Ini bukan untuk menyakiti tapi untuk melepaskan beban yang selama ini ibu tanggung sendirian. Siti menunduk, air mata menetes ke pangkuannya. Suaranya peka hampir tak terdengar. Aku tahu Pak Hendra. Aku tahu ayah yang melakukannya. Tapi aku tidak bisa menyerahkan ayah sendiri ke penjara. Ayah satu-satunya orang yang selalu melindungiku. Aku pikir, kalau aku mengaku ayah akan selamat. Hendra menatap keduanya bergantian, seorang ayah yang rela mengorbankan dirinya karena cinta dan seorang anak yang rela kehilangan segalanya demi melindungi sang ayah. Ia tahu ini bukan sekadar kasus pidana. Ini adalah kisah tentang dua hati yang tenggelam dalam rasa bersalah yang sama. Bribka Dimas menatap Hendra, suaranya lirih. Pak, mau kita hentikan dulu, mereka berdua sudah sangat lelah. Hendra menggeleng pelan. Tidak Dimas, biarkan mereka selesai dengan kebenaran mereka sendiri. Suasana ruangan kembali hening. Pak Surono menggulurkan tangannya pelan ke arah putrinya. Nak, jangan tangisi ayah. Ayah sudah tua, biarlah ayah yang menanggung semua ini. Kamu harus hidup, kamu harus kuat membesarkan anakmu. Itu satu-satunya cara agar ayah bisa tenang. Siti menggenggam tangan ayahnya erat. Aku tidak akan meninggalkan ayah. Aku hanya ingin ayah tahu. Aku tidak pernah membenci ayah. Aku tahu ayah hanya ingin melindungiku. Air mata jatuh di antara jari mereka yang saling menggenggam. Hendra berdiri dari kursinya menatap pemandangan itu dengan perasaan berat. Ia tahu di balik hukum dan prosedur ada rasa kemanusiaan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diadili oleh pengadilan manapun. Cukup untuk hari ini, katanya pelan. Kebenaran sudah terungkap. Bribka Dimas mematikan alat perekam. Ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini kesunyian itu bukan lagi ketakutan melainkan kelegaan pahit. Seolah semua beban yang menekan hati keduanya perlahan mulai terangkat. Saat petugas membawa Pak Surono keluar ruangan untuk proses lanjutan, Siti berdiri di tempatnya menatap punggung ayahnya yang menjauh. Suaranya lirih nyaris seperti doa. Maafkan aku ya dan terima kasih karena ayah sudah mencintaiku. Meski dengan cara yang salah. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu mata Siti tak lagi dipenuhi ketakutan melainkan ketenangan meski penuh luka. Langit Yogyakarta tampak kelabu ketika pagi itu pengadilan negeri Sleman mulai ramai. Deretan wartawan lokal berdiri di halaman menunggu proses sidang yang telah menarik perhatian masyarakat. Kasus pembunuhan di bawah pohon pepaya yang kini menjadi simbol tragis tentang cinta, amarah dan pengorbanan. Di dalam ruang sidang suasana hening. Di kursi terdakwa Pak Surono duduk dengan pakaian tahanan berwarna oranye, tangan terlipat di pangkuannya. Wajahnya tenang namun mata tuannya memancarkan kesedihan mendalam. Di barisan pengunjung, Siti Rahma hadir dengan pakaian sederhana dan wajah yang letih. Ia datang bukan untuk membela tapi untuk menemani ayahnya di hari paling berat dalam hidup mereka berdua. Di bangku belakang, Inspektur Hendra Santoso dan Bribka Dimas duduk diam. Keduanya tidak lagi bertugas sebagai penyidik melainkan sebagai saksi dari sebuah kisah kemanusiaan yang telah menyentuh hati mereka. Ketika Hakim Ketua Ibu Hakim Lestari Wulandari memasuki ruangan, semua orang berdiri. Suaranya tenang namun berwibawa saat memulai sidang. Sidang perkara nomor 214 Sleman 2024 atas nama terdakwa Surono bin Karto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut berdiri membacakan dakwanya dengan suara tegas bahwa terdakwa Surono dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bernama Budi Santoso pada malam tanggal 12 Mei 2024 menggunakan sebilah parang. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Siti menunduk menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Di setiap kata yang keluar dari jaksa, Yasiola kembali melihat malam menggerikan itu ketika darah dan air mata bercampur di halaman rumahnya. Namun saat giliran pengacara pembela berdiri, suasana mulai berubah. Yang mulia, katanya dengan nada tenang namun bergetar, perlu kami sampaikan bahwa tindakan klien kami dilakukan dalam keadaan terpancing emosi berat setelah bertahun-tahun menyaksikan putrinya mengalami kekerasan rumah tangga dari korban. Klien kami bukan pembunuh berdarah dingin. Ia adalah seorang ayah yang kehilangan kendali karena cinta. Ruang sidang hening. Beberapa hadirin bahkan menundukkan kepala. Kata-kata itu terasa menyayat hati. Hakim Lestari menatap Pak Surono. Apakah benar apa yang dikatakan oleh penasihat hukum Anda? Pria tua itu mengangguk perlahan. Benar yang mulia. Saya tidak bermaksud membunuh. Saya hanya ingin menghentikannya memukul anak saya.
Tapi saya terlalu marah dan satu ayunan parang sudah mengubah segalanya. Suaranya lirih tapi kukup untuk membuat Siti menangis. Ia menutup wajahnya sementara air mata terus mengalir. Sidang berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi. Inspektur Hendra maju ke depan memberikan kesaksian dengan nada netral dan hormat. Yang mulia, selama penyelidikan kami menemukan bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap istrinya. Terdakwa mengakui perbuatannya tanpa paksaan dan menunjukkan penyesalan mendalam sejak hari pertama diperiksa. Hakim mencatat setiap kalimat dengan seksama. Terima kasih Inspektur. Anda boleh kembali ke tempat. Setelah semua saksi dipanggil, sidang memasuki tahap akhir pembacaan tuntutan dan pembelaan. Jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara mempertimbangkan bahwa meski tindakan terdakwa dilandasi emosi tetap telah menghilangkan nyawa seseorang. Namun jaksa juga mengakui adanya keadaan yang meringankan usia terdakwa yang lanjut penyesalan yang tulus dan motif perlindungan terhadap anaknya. Kemudian pengacara pembela berdiri. Yang mulia, klien kami sudah menjalani hukuman sebelum keputusan ini dijatuhkan, hukuman batin yang tidak pernah akan berakhir. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari perkara ini. Hakim Lestari menunduk lama lalu menggetuk palu. Sidang diskors selama 2 hari untuk musyawarah majelis. 2 hari kemudian ruang sidang kembali penuh. Siti Rahma datang lebih pagi membawa bunga melati kecil di tangan. Ia duduk diam di bangku pengunjung berdoa dalam hati. Ketika majelis hakim masuk, semua kembali berdiri. Dengan suara tegas namun lembut, Hakim Lestari membacakan putusan setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Surono bin Karto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan emosi berat. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan serta menyatakan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan mendalam dan berhak atas pembinaan khusus di lembaga pemasyarakatan. Ruangan menjadi hening. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada bisik-bisik. Hanya suara napas Siti yang tersengal pelan dan air mata yang menetes membasahi bunga melati di tangannya. Pak Surono menatap ke arah putrinya tersenyum lemah. Sudah cukup nak, katanya lirih. Sekarang ayah bisa tenang. Petugas mendekat mengikat tangannya dengan borgol tapi pria tua itu tidak melawan. Ia melangkah perlahan keluar ruang sidang sementara Siti berdiri di tempatnya menangis terisak namun tanpa teriakan seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan pahit dengan lapang dada. Inspektur Hendra menatap pemandangan itu dengan hati berat. Kepalanya tertunduk lalu ia berbisik kepada Dimas, tidak ada pemenang dalam kasus seperti ini. Hanya manusia-manusia yang terluka oleh cinta, oleh amarah, oleh takdir. Dan ketika langkah Pak Surono menghilang di balik pintu ruang tahanan, sinar matahari sore menyelinap masuk melalui jendela ruang sidang menyorot bangku kosong tempat Siti duduk, simbol dari keheningan yang tersisa setelah kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa minggu telah berlalu sejak vonis dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sleman. Desa Sumberjati kembali tenang seperti sedia kala. Sawah-sawah menghijau, anak-anak bermain di jalanan tanah dan suara gamelan dari radio warung kopi terdengar lembut di sore hari. Namun di tengah kedamaian itu ada satu rumah yang tetap sunyi, rumah kecil di ujung desa milik Siti Rahma. Rumah itu dulu penuh suara tawa anak kecil, bunyi langkah kaki suami pulang kerja, aroma masakan dari dapur. Kini hanya terdengar desir angin melewati jendela dan langkah pelan Siti yang setiap pagi menyapu halaman. Hidupnya berubah sepenuhnya. Setiap kali menyentuh gagang sapu ia merasa seperti sedang membersihkan sisa-sisa masa lalu yang tak pernah bisa benar-benar hilang. Anak lelakinya Rafi kini berusia 7 tahun. Bocah itu belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa kakek sedang pergi jauh. Kadang Siti duduk di beranda sambil memangku anaknya membacakan doa dengan suara bergetar. Dalam setiap doa nama ayahnya selalu disebut, bukan dengan amarah tapi dengan harapan agar Tuhan mengampuni segalanya. Suatu pagi Siti berjalan ke ladang kecil di belakang rumah. Pohon pepaya yang dulu menjadi saksi bisu tragedi itu kini sudah ditebang. Di tempatnya kini tumbuh pohon kelapa muda yang ia tanam sendiri. Setiap hari ia menyiraminya dengan air dan air mata. Aku ingin sesuatu yang baru tumbuh di sini, katanya pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bukan lagi kenangan, tapi pengampunan. Di hari Jumat sore Inspektur Hendra datang berkunjung. Ia tidak lagi datang sebagai polisi melainkan sebagai teman. Assalamualaikum, sapa Hendra dari luar pagar. Siti tersenyum lemah. Waalaikumsalam Pak Hendra. Silakan masuk. Mereka duduk di teras yang sederhana ditemani segelas teh hangat dan angin lembut sore hari. Rafi bermain dengan ayam di halaman, sesekali tertawa kecil, tawa yang menjadi satu-satunya musik di rumah itu. Hendra menatap anak itu sebentar lalu berkata pelan, bagaimana kabarnya Bu Siti? Sudah agak tenang, Siti mengangguk. Saya mencoba Pak, hidup harus terus berjalan. Ayah, sepertinya sudah pasrah. Dia kirim surat seminggu lalu dari penjara.
Katanya setiap malam dia berdoa agar saya tidak lagi menangis. Ia mengambil sekari kertas lusuh dari dalam saku bajunya dan menyerahkannya pada Hendra. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar tinta hitam yang sebagian sudah pudar. Nak jangan menyesali apapun. Semua yang terjadi adalah bagian dari ujian. Jangan biarkan rasa bersalah mengikat hidupmu. Tanamlah sesuatu di halaman itu. Biar Tuhan tahu dari dosa pun bisa tumbuh pengampunan. Ayahmu Surono. Hendra membaca surat itu perlahan lalu meletakkannya di meja. Ia menarik napas panjang. Ayahmu orang kuat, Bu. Dan kamu juga. Siti tersenyum kecil. Saya tidak tahu apakah saya kuat, Pak. Tapi saya belajar bahwa kadang Tuhan menanam kebaikan lewat jalan yang menyakitkan. Beberapa minggu berikutnya hidup Siti mulai menemukan ritme baru. Ia membuka warung kecil di depan rumah menjual nasi bungkus dan gorengan untuk para pekerja kebun sekitar. Para tetangga yang dulu menjauh kini mulai datang lagi perlahan. Ada yang membeli, ada yang hanya singgah untuk berbicara. Bu Siti, pepayanya dulu sudah tidak ada, ya tanya seorang ibu. Siti tersenyum tipis. Sudah, Bu. Sekarang gantinya kelapa muda. Semoga berbuah manis, tidak seperti dulu. Setiap kali menjawab seperti itu hatinya bergetar. Tapi tidak lagi dengan rasa takut melainkan ketenangan. Ia tahu setiap orang punya masa lalu. Dan masa lalunya kini telah menjadi guru paling bijak dalam hidupnya. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam di balik sawah, Siti duduk di beranda bersama Raffi. Anak itu memeluk lutut ibunya sambil berkata, Bu, kalau kakek sudah selesai kerja dia pulangkan. Pertanyaan itu membuat Siti terdiam sejenak. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga lalu menggusap rambut anaknya dengan lembut. Iya nak, suatu hari nanti kakek akan pulang. Tapi sekarang kakek sedang belajar jadi orang yang lebih baik di tempat yang jauh. Raffi mengangguk seolah mengerti lalu berkata polos, kalau kakek pulang kita tanam pohon bareng ya. Bu Siti menatap anaknya dan tersenyum-senyum pertama yang benar-benar tulus setelah sekian lama. Iya nak, kita tanam pohon bareng. Biar kakek tahu kita sudah memaafkan. Angin sore berembus lembut menggoyang daun-daun kelapa muda yang baru tumbuh di halaman. Cahaya matahari terakhir memantul di matanya menciptakan kilau hangat di antara air mata yang belum sempat menggering. Di dalam hati Siti tahu dari reruntuhan masa lalu kehidupan baru mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Langit pagi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tampak cerah dan biru. Di balik dinding tinggi dan kawat berduri kehidupan berjalan lambat langkah. Para narapidana beriringan, suara besi bergemerincing, dan aroma makanan sederhana tercium dari dapur blok. Di salah satu sudut bangunan tua itu Pak Surono duduk di meja kayu kecil menatap selembar kertas kosong di hadapannya. Tangannya bergetar tapi matanya penuh keteguhan. Ia sedang menulis surat untuk anaknya, surat yang kelak menjadi saksi perjalanan penyesalan dan pengampunan. Sudah hampir 4 bulan sejak ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Di sini hari-harinya diisi dengan kerja di taman, menyapu halaman dan membaca kitab suci di mushola kecil penjara. Namun setiap malam wajah Siti selalu hadir di dalam pikirannya. Wajah yang dulu ia lindungi dengan amarah kini hanya tersisa dalam doa dan rindu. Ia mulai menulis pelan huruf demi huruf. Assalamualaikum anakku Siti. Hari ini ayah menulis surat dari meja kecil di sudut kamar nomor 7. Di sini waktu berjalan lambat sekali. Kadang ayah merasa satu hari seperti seminggu. Tapi justru di tempat ini ayah belajar arti dari diam, arti dari menunggu dan menerima. Setiap pagi ayah menyapu halaman. Di sana ada taman kecil tempat kami menanam sayur. Setiap kali melihat daun yang tumbuh dari tanah ayah teringat kamu dan kuku kecilmu. Hidup ini nak seperti menanam, kadang kita menanam cinta tapi yang tumbuh bisa jadi luka. Namun kalau kita sabar luka pun bisa berubah jadi bangga. Pak Surono berhenti menulis sejenak. Ia menatap keluar jendela jeruji di mana sinar matahari menembus masuk menimbulkan pantulan cahaya di lantai semen. Beberapa napi lain tengah membaca sebagian berzikir. Suasana penjara pagi itu sunyi dan damai seolah waktu sendiri menunduk mendengarkan. Ia melanjutkan, ayah tidak tahu apakah kelapa yang kamu tanam di halaman sudah tumbuh tinggi. Tapi ayah bisa membayangkannya. Kelapa itu seperti dirimu, kuat sabar berdiri tegak walau diterpa angin. Jangan lagi menangis untuk ayah nak. Apa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan. Ayah hanya ingin kamu terus hidup bukan dalam ketakutan tapi dalam harapan. Budi memang telah pergi tapi mungkin lewat kepergiannya kita semua belajar tentang batas manusia. Ayah bukan orang suci nak. Ayah hanya seorang petani tua yang gagal menahan amarah. Tapi di sini setiap kali ayah berdoa, ayah hanya minta satu hal kepada Tuhan, semoga anak ayah tumbuh lebih baik dari ayahnya. Tangannya berhenti lagi. Sebuah tetes air mata jatuh di kertas membentuk lingkaran kecil di atas kata Tuhan. Ia cepat menggusapnya khawatir tinta akan luntur. Di dalam dadanya rasa sesak bercampur damai. Ia tahu ia tak bisa kembali memperbaiki masa lalu tapi ia masih bisa menanam masa depan melalui kata-kata. Sampaikan salam ayah untuk Raffi.
Katakan padanya kakeknya sedang belajar menjadi orang yang lebih sabar. Jika Tuhan izinkan suatu hari nanti ayah ingin melihat kalian berdua berdiri di bawah pohon kelapa itu. Bukan untuk mengingat dosa tapi untuk bersyukur karena kita diberi kesempatan memulai lagi. Ayah mencintaimu nak dengan segala kekurangan dan kesalahan. Dari penjara ayah tidak mengirim banyak hal, hanya doa dan penyesalan yang dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan tuannya menandatangani surat itu dengan tulisan sederhana Surono bin Karto. Sore harinya setelah surat itu diserahkan kepada petugas, Pak Surono duduk di taman penjara. Ia memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik tembok tinggi. Suara burung gereja terdengar sayup membawa sedikit rasa hangat di tengah dinginnya dinding batu. Seorang sipir yang mengenalnya dengan baik menghampiri. Pak Surono, saya baca sedikit surat Bapak tadi. Bagus sekali tulisannya. Bapak mantan guru ya? Surono tersenyum kecil. Bukan nak, saya kuma petani. Tapi sejak di sini saya belajar menulis dari rasa bersalah. Sipir itu mengangguk pelan. Saya percaya dosa yang diakui dengan air mata lebih ringan daripada kesalahan yang terus disembunyikan. Surono menatap langit, matanya berkakak-kakak. Betul nak, Tuhan mungkin tidak menghapus masa lalu tapi Dia memberi kita kesempatan untuk menanam masa depan. Beberapa minggu kemudian surat itu sampai ke tangan Siti. Ia membacanya berulang-ulang di teras rumah sementara Raffi duduk di pangkuannya. Setiap kalimat terasa seperti pelukan dari jarak jauh, hangat, menenangkan dan menutup luka yang dulu tak kunjung sembuh. Raffi bertanya polos, "Bu kakek tulis apa?" Siti tersenyum memeluk anaknya erat. Kakek bilang, "Kalau dari tanah yang sama bisa tumbuh cinta lagi nak." Anak itu mengangguk lalu menunjuk ke pohon kelapa muda di halaman. "Itu dari tanah yang sama kan?" Bu Siti menatap pohon itu lama, matanya berkakak-kakak tapi bibirnya tersenyum. "Iya nak, dari tanah yang sama tapi kali ini biar yang tumbuh kuma kebaikan." Dan saat angin sore berembus daun-daun kelapa bergoyang pelan, seolah menyampaikan salam dari jauh dari balik dinding penjara dari seorang ayah yang menulis bukan dengan pena tapi dengan penyesalan dan kasih sayang. Waktu berjalan perlahan di balik dinding tinggi lembaga pemasyarakatan Wirogunan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun bagi Pak Surono waktu bukan lagi tentang hitungan hari melainkan tentang kesempatan untuk menebus diri. Setiap pagi setelah azan subuh berkumandang dari musola kecil penjara, ia selalu menjadi orang pertama yang datang ke sana. Mengenakan sarung, lusuh dan peci hitam yang sudah pudar warnanya, ia duduk di saf depan berzikir pelan dengan mata terpejam. Bagi sebagian narapidana lain salat adalah rutinitas. Tapi bagi Pak Surono setiap sujud adalah permohonan ampun, setiap doa adalah percakapan antara dirinya dan Tuhan tentang kesalahan yang tak mungkin dihapus tapi bisa dimaafkan. Suatu pagi setelah salat berjamaah, seorang narapidana muda bernama Rian mendekatinya. Wajah anak itu keras, tatapannya liar, tubuhnya penuh tato. Ia dikenal di blok penjara sebagai orang yang sulit diatur. Namun hari itu ia duduk di samping Pak Surono menunduk. "Pak," katanya lirih, "saya dengar Bapak dulu membunuh orang." Pak Surono menatapnya dengan tenang. "Bapak tidak bangga dengan itu nak. Bapak kehilangan kendali dan sekarang Bapak menanggung akibatnya." Rian menatap tanah. "Saya juga kehilangan kendali Pak. Waktu itu saya pukul orang sampai mati kuma karena dia ngatain ibu saya. Sekarang tiap malam saya mimpi dia datang marah. Saya nggak bisa tidur." Pak Surono menepuk bahunya pelan. "Itu bukan arwah yang datang nak. Itu hati kamu yang belum tenang. Dosa tidak bisa hilang dengan takut tapi bisa ringan dengan tobat." Rian menatapnya heran. "Tapi saya udah salat Pak. Udah minta ampun juga." "Salat itu awal bukan akhir," jawab Surono lembut. "Yang penting bukan hanya minta ampun tapi juga belajar jadi orang yang tidak sama seperti dulu. Bapak pun masih belajar sampai sekarang." Anak muda itu diam lama. Lalu perlahan-lahan ia menunduk dan untuk pertama kalinya sejak masuk penjara ia menangis. Kabar tentang ketenangan dan kebijaksanaan Pak Surono mulai menyebar di antara para napi. Banyak dari mereka yang datang kepadanya hanya untuk bercerita tentang keluarga dosa dan mimpi mereka setelah keluar nanti. Bagi sebagian besar penghuni penjara, Pak Surono bukan lagi narapidana biasa. Ia seperti seorang bapak rohani yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Bahkan petugas lapas Pak Aditya sering datang ke selnya untuk berbincang. Pak Surono katanya suatu sore, "Bapak sadar nggak hampir semua napi di blok ini lebih patuh kalau Bapak yang bicara." Surono tersenyum tipis. "Mungkin karena mereka tahu Bapak juga sama orang yang jatuh karena emosi." Petugas itu tertawa kecil. "Bapak berbeda. Bapak jatuh tapi bangkit. Banyak orang di sini yang jatuh lalu tenggelam." Surono menatap langit sore yang mulai memerah di balik jeruji. "Kalau kita tenggelam dalam rasa bersalah itu artinya kita masih punya hati. Yang bahaya itu kalau kita tenggelam tapi tidak merasa bersalah lagi." Setiap Jumat malam di musola penjara ia memimpin pengajian kecil.
Tak ada pengeras suara, hanya belasan napi duduk melingkar di lantai membaca surah demi surah dengan suara bergetar. Di tengah lingkaran itu Pak Surono sering membacakan ayat yang paling ia sukai, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah 11 setiap kali ia membaca ayat itu matanya selalu basah. Karena ia tahu ayat itu bukan sekadar nasihat bagi orang lain tapi janji Tuhan untuk dirinya sendiri. Suatu malam hujan turun deras. Langit Yogyakarta bergemuruh dan air hujan menggetuk atap seng penjara seperti irama yang menyedihkan. Para napi banyak yang sulit tidur malam itu, tapi dari arah mushola terdengar suara pelan Pak Surono sedang membaca doa. Ya Allah, jika Engkau masih memberi umur untuk hamba-Mu ini, izinkan aku menebus dosa bukan dengan hukuman tapi dengan perbuatan. Jadikan aku tangan yang menuntun mereka yang tersesat seperti aku dulu. Dan jika nanti waktumu tiba, biarlah aku kembali dengan hati yang Kau terima. Suaranya serak tapi tenang. Angin malam masuk dari sela jendela membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Saat itu beberapa napi yang terjaga hanya bisa menatap dari kejauhan, menyadari bahwa di balik seragam oranye ada seorang manusia yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya ketika pagi datang dengan sinar lembut, Pak Surono berjalan ke taman kecil penjara yang menanam bibit pohon ketapang di sudut tanah yang kosong. Seorang napi bertanya, "Pak, buat apa Bapak nanam pohon di sini? Kita kan gak bakal lama lihat dia tumbuh." Surono tersenyum. "Karena kita menanam bukan untuk diri kita tapi untuk orang setelah kita. Sama seperti kebaikan nak. Kita tanam hari ini biar nanti orang lain yang rasakan teduhnya." Hari itu dari balik tembok batu dan kawat berduri suara burung gereja terdengar lebih jelas. Di antara ratusan penghuni penjara yang masih mencari makna, ada satu lelaki tua yang tak lagi menunggu kebebasan duniawi karena di dalam hatinya ia sudah merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dan di mushola kecil itu doa-doanya terus naik ke langit, bukan doa untuk dirinya tapi untuk setiap manusia yang pernah terjatuh agar mereka juga menemukan cahaya di balik jeruji. Pagi itu angin berembus lembut dari arah selatan Yogyakarta membawa aroma laut dan tanah basah. Di lapas Wirogunan Cahaya matahari baru saja menembus kabut tipis memantul di dinding tembok tinggi yang mulai berlumut. Hari itu tampak seperti hari biasa sampai seorang petugas pos penjara datang membawa setumpuk surat untuk para penghuni. Pak Surono panggilnya sambil tersenyum. "Ada surat buat Bapak, dari Sleman." Pak Surono yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. Ia mengangkat kepalanya lalu berjalan pelan ke arah petugas. Saat menerima amplop itu tangannya bergetar ringan. Di sudut kiri amplop tertulis dengan huruf rapi dari Siti Rahma dan Raffi. Sekilas mata tuannya memanas. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali ia menerima kabar dari rumah. Ia menatap amplop itu lama seolah takut membukanya akan membuat air mata jatuh sebelum waktunya. "Terima kasih nak," katanya lirih kepada petugas. Di selnya yang sederhana, Surono duduk di ranjang besi membuka amplop itu hati-hati. Di dalamnya ada 2 lembar surat dan satu gambar kecil yang digambar tangan anak-anak pohon kelapa dengan 2 orang berdiri di bawahnya tertulis, "Di bawah gambar aku, ibu dan kakek di bawah pohon kelapa." Tulisan itu masih miring dan tidak rapi tapi baginya itu adalah karya seni paling indah di dunia. Ia membuka lembar pertama, tulisan tangan Siti terlihat rapi dan lembut. "Assalamualaikum ayah. Kami di Sleman sehat alhamdulillah. Warung kecil sudah mulai ramai. Raffi sekarang sudah masuk sekolah dasar. Ia selalu menanyakan kapan kakek pulang. Aku bilang kakek sedang belajar jadi orang baik di tempat yang jauh. Dia perkaya dan setiap malam mendoakan ayah supaya cepat kembali. Pohon kelapa di halaman sudah tumbuh tinggi ayah. Setiap kali angin berhembus daunnya bergoyang seperti tangan yang melambai. Aku tahu itu karena Tuhan memberitahu kami bahwa ayah baik-baik saja di sana. Jangan khawatir ayah, aku sudah belajar memaafkan. Tidak hanya memaafkan ayah tapi juga memaafkan masa lalu kita semua. Doakan aku juga agar aku bisa jadi ibu yang lebih kuat. Kami semua merindukan ayah setiap hari. Dengan cinta dan doa, Siti Rahma." Surono menatap surat itu lama lalu menutup matanya. Hatinya seolah diremas oleh perasaan yang campur aduk antara bahagia, rindu dan penyesalan yang dalam. Ia mencium kertas itu perlahan seolah ingin menyerap setiap aroma dari rumah yang jauh. Ia mengambil lembar kedua, tulisan tangan Raffi tampak besar-besar dan tidak beraturan dengan banyak coretan. "Kakek, aku sudah bisa baca dan tulis. Ibu bilang kakek suka tanam pohon, aku juga tanam di sekolah. Namanya pohon mangga. Ibu bilang kalau kita tanam dengan hati baik, Tuhan pasti bantu dia tumbuh tinggi. Aku rindu kakek. Nanti kalau kakek pulang, aku mau kakek ajarin aku tanam kelapa yang tinggi banget. Aku sayang kakek." Dari kukumu Raffi. Mata Pak Surono mulai berkaca-kaca. Ia menyeka sudut matanya tersenyum kecil di antara air mata yang jatuh. Dalam diam ia berbisik pelan, "Terima kasih nak. Tuhan masih memberiku kesempatan melihat harapan lewat tulisan kecilmu."
Sore itu Surono duduk di taman penjara membawa surat itu di saku bajunya. Angin selatan bertiup lembut menerpa wajah tuannya yang mulai berkeriput. Beberapa napi muda menghampiri duduk di dekatnya. Salah satu dari mereka bertanya surat dari rumah ya Pak Surono mengangguk pelan. Dari anakku dan kukuku, Bapak kelihatan bahagia, kata napi itu sambil tersenyum. Ya, jawab Surono lirih. Dulu aku berpikir kebahagiaan adalah bebas dari tembok ini. Sekarang aku tahu kebahagiaan sejati adalah tahu bahwa orang yang kita cintai sudah memaafkan kita. Semua yang duduk di situ terdiam. Angin sore berhembus membawa aroma tanah dan daun basah. Dari arah musola suara azan asal terdengar lembut. Surono bangkit perlahan merapikan bajunya lalu berkata, "Mari nak, waktu kita mungkin masih panjang atau sebentar, tapi selama kita masih bisa berdoa berarti kita masih bisa hidup dengan hati yang bersih." Malamnya setelah salat isya Surono menulis balasan surat. Huruf-hurufnya gemetar tapi penuh kehangatan. "Waalaikumsalam anakku Siti, kukuku Raffi. Ayah sangat bahagia membaca surat kalian. Terima kasih sudah menulis. Ayah tidak tahu apakah pohon kelapa itu akan terus tumbuh sampai ayah bebas nanti, tapi ayah tahu dari doa kalian sesuatu yang lebih besar sudah tumbuh di hati ayah, kedamaian. Raffi, teruslah belajar nak. Kalau kamu ingin menanam pohon, tanamlah dengan cinta bukan dengan marah. Karena pohon yang tumbuh dari hati yang tenang daunnya akan meneduhkan siapa saja. Siti, jangan berhenti berharap. Semua yang kita jalani adalah bagian dari rencana Tuhan. Jika nanti pohon kelapa itu berbuah, tolong petik satu dan letakkan di tanah. Biarlah itu jadi tanda bahwa kita pernah menanam kebaikan di atas luka. Dari balik jeruji ayah selalu mendoakan kalian. Tertanda Surono bin Karto." Beberapa hari kemudian petugas lapas mengirimkan surat itu keluar. Dan saat ia menutup amplopnya, Surono menatap langit malam dari jendela jeruji. Bulan purnama menggantung tenang di atas kota Yogyakarta. Angin dari selatan kembali berhembus lembut menembus kisi besi dan menyentuh wajahnya. Ia tersenyum memejamkan mata dan dalam hati berbisik, "Mungkin aku masih di sini tapi hatiku sudah pulang." Dan di luar sana di Sleman yang jauh, daun kelapa muda bergoyang perlahan dalam cahaya bulan seolah mengirimkan kembali jawaban yang sama. Waktu terus berjalan meninggalkan segala luka dan doa di belakangnya. Di desa Sumberjati musim hujan telah berganti menjadi kemarau yang ramah. Matahari pagi menari di atas hamparan sawah yang mulai mengguning sementara suara jangkrik dari pematang mengiringi hari-hari baru. Di depan rumah kecilnya Siti Rahma berdiri sambil menatap ladang kecil yang ia tanami sejak setahun lalu. Cabai, tomat dan sayur kangkung tumbuh subur siap dipanen untuk pertama kalinya. Warung makannya pun kini lebih ramai, para pekerja kebun dan sopir truk sering mampir untuk makan siang. Dari luar hidupnya tampak damai, tapi jauh di dalam hatinya Siti masih menunggu sesuatu. Sebuah surat dari penjara. Sudah 2 bulan sejak surat terakhir dari ayahnya Pak Surono tiba. Biasanya setiap bulannya menerima kabar lewat pos, tapi kali ini tidak ada. Setiap kali mendengar suara motor tukang pos berhenti di depan rumah, jantungnya berdegup. Namun setiap kali amplop itu diturunkan, tak satu pun bertuliskan namanya. Malam-malamnya kembali diisi kegelisahan. Ia teringat pada surat terakhir yang ayahnya kirim tentang pohon kelapa, tentang ketenangan dan tentang permintaan untuk memetik buah pertama sebagai tanda pengampunan. Kini pohon itu benar-benar berbuah. Buah kelapa pertama menggantung rendah, kulitnya hijau muda masih segar. Tapi setiap kali ingin memetik, Siti menunda seolah menunggu ayahnya pulang untuk melakukannya bersama. Suatu sore di awal musim panen, Pak Hendra Santoso datang ke rumahnya. Mobil dinasnya berhenti di depan halaman dan wajahnya tampak serius namun lembut seperti biasa. "Assalamualaikum Bu Siti." Siti yang sedang menjemur cabai menoleh. "Waalaikumsalam Pak Hendra. Wah, sudah lama Bapak tidak ke sini." Hendra tersenyum tipis. "Saya sengaja mampir. Ada kabar dari lapas Wirogunan." Senyum di wajah Siti perlahan memudar. Tangannya yang masih memegang saringan cabai berhenti di udara. "Kabar apa Pak?" Hendra menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ayah Ibu sakit. Sudah beberapa minggu terakhir beliau dirawat di klinik lapas. Penyakitnya makin berat. Petugas meminta keluarga untuk menjenguk kalau memungkinkan." Dunia Siti seolah berhenti sejenak. Suara jangkrik di sawah terasa jauh, matahari sore terasa menyengat di kulit. Ia menatap tanah mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Seberapa parah Pak? Suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Dokter bilang kondisi beliau lemah karena komplikasi paru dan tekanan darah. Tapi masih sadar, bahkan semalam beliau sempat minta kertas dan pena. Katanya ingin menulis surat terakhir." Siti menutup wajahnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya harus ke sana Pak. Saya harus lihat ayah." Hendra mengangguk. "Saya sudah uruskan izinnya, besok pagi kita berangkat." Keesokan harinya langit Yogyakarta berwarna abu pukat. Siti berangkat bersama Hendra menuju lapas Wirogunan. Perjalanan yang dulu terasa jauh kini begitu sunyi. Di pangkuannya ia membawa satu buah kelapa muda dari pohon di rumahnya, buah pertama yang diminta ayahnya dalam surat terakhir.
Ketika mereka tiba, petugas lapas menuntun Siti ke ruang klinik. Di sana Pak Surono terbaring di ranjang besi, tubuhnya kurus, kulitnya pucat tapi matanya masih menyala lembut ketika melihat putrinya masuk. "Siti, kau datang juga." Suaranya lemah tapi penuh rasa syukur. Siti mendekat memegang tangan ayahnya yang dingin. "Saya bawa kelapanya ya, yang ayah minta. Buah pertama dari pohon di halaman." Air mata menetes dari sudut mata Surono. Ia tersenyum walau bibirnya gemetar. "Alhamdulillah, berarti pohon itu tumbuh. Berarti kamu juga sudah sembuh, nak." Siti menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Saya tidak pernah benar-benar sembuh tanpa ayah. Semua yang saya lakukan di rumah semuanya karena saya ingin ayah bangga." "Ayah sudah bangga sejak lama," bisiknya pelan. "Kamu sudah jadi perempuan kuat, Siti. Ayah tahu Raffi akan tumbuh baik di tanganmu." Suara mesin oksigen berdetak pelan di antara mereka. Hendra berdiri di pintu menunduk hormat memberi ruang bagi dua jiwa yang sedang berpamitan dalam diam. Siti menunduk, air matanya menetes di tangan ayahnya. "Ya, jangan pergi dulu. Kami masih butuh ayah." Pak Surono tersenyum lemah. "Nak, ayah tidak akan pergi. Ayah cuma pulang lebih dulu. Tapi ayah akan tetap ada di setiap doa, di setiap angin yang menyentuh daun kelapa itu." Ia mengangkat tangan dengan sisa tenaga menyentuh kepala putrinya. "Ampuni ayah, nak." Siti menangis terseduh memeluk tangan ayahnya. "Tidak ada yang perlu diampuni ya. Semua sudah saya maafkan. Semuanya sudah selesai." Di luar, angin sore berhembus dari selatan menggoyangkan daun-daun pepohonan di halaman penjara. Suara azan asar berkumandang lembut dan di saat itulah Pak Surono menutup mata dengan tenang, senyum masih terukir di wajahnya. Beberapa minggu kemudian di desa Sumberyati, Siti berdiri di bawah pohon kelapa itu. Di tangannya ia memegang surat terakhir dari lapas, surat singkat yang dikirim 2 hari sebelum ayahnya wafat. Tulisan tangan itu lemah tapi tegas, "Jika nanti aku tak bisa melihat langit rumah kita lagi, jangan bersedih. Pohon kelapa itu sudah cukup untuk mewakili kehadiranku. Rawatlah ya, nak, karena dari pohon itu ayah akan selalu pulang lewat angin yang berembus dari selatan." Siti melipat surat itu pelan lalu menatap pohon kelapa di depannya. Daun-daunnya bergoyang lembut dan suara desiran angin terdengar seperti bisikan lembut seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Selamat jalannya," bisiknya pelan. "Angin dari selatan akan selalu membawa namamu pulang." Setahun telah berlalu sejak Pak Surono berpulang ke rahmat Tuhan. Desa Sumberjati kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Sawah hijau membentang, anak-anak berlarian di jalan tanah dan suara adzan dari surau kecil menggema setiap senja. Namun di tengah kedamaian itu ada satu tempat yang selalu membuat orang berhenti sejenak. Pohon kelapa besar di halaman rumah Siti Rahma. Pohon itu menjulang tinggi, daunnya rimbun, buahnya banyak dan bayangannya meneduhi halaman yang dulu penuh air mata. Di bawah pohon itu kini berdiri batu kecil dengan tulisan sederhana, "Surono bin Karto, ayah pemaaf penanam harapan." Hari itu warga desa berkumpul di rumah Siti. Mereka datang membawa bunga, doa dan kenangan. Tepat setahun sejak kepergian Surono, Siti mengadakan kenduri kecil untuk mengenang ayahnya, bukan dalam kesedihan tapi dalam rasa syukur. Beliau bukan hanya meninggalkan cerita kata Pak Hendra yang ikut datang dari Yogyakarta, tapi juga meninggalkan pelajaran tentang bagaimana manusia bisa berubah bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Siti tersenyum lembut menatap pohon kelapa yang bergoyang di hembus angin sore. Di sampingnya Raffi yang kini berumur 8 tahun berdiri dengan wajah serius. Ia membawa amplop putih di tangannya. "Ibu," katanya pelan, "boleh aku bacakan suratku untuk kakek sekarang?" Siti mengangguk, suaranya bergetar. "Boleh, nak. Di bawah pohon ini, kakek pasti mendengarnya." Raffi membuka amplopnya dan mulai membaca dengan suara lantang polos tapi tulus. "Assalamualaikum kakek. Sekarang aku sudah bisa menulis tanpa salah. Ibu bilang kalau aku rindu kakek, aku bisa bicara lewat surat. Jadi aku tulis ini di bawah pohon kelapa yang kakek tanam lewat doa. Pohonnya sudah tinggi kakek. Daunnya bisa melindungi aku kalau main siang-siang. Ibu bilang setiap kali angin datang dari selatan itu artinya kakek lagi kirim pelukan lewat udara. Aku rindu kakek, tapi aku nggak sedih lagi. Karena ibu bilang kakek nggak benar-benar pergi. Kakek ada di dalam setiap doa yang aku ukapin. Aku janji nanti kalau besar aku mau jadi orang sabar kayak kakek di cerita ibu. Aku juga mau nanam pohon biar orang lain bisa berteduh. Terima kasih kakek udah ngajarin kami apa arti maaf dan cinta. Dari kukumu yang sayang, kakek Raffi." Ketika ia selesai membaca, angin bertiup kencang seolah menjawab. Daun-daun kelapa bergetar lembut membuat suara serupa bisikan yang menyentuh hati. Semua orang yang hadir terdiam, tak ada tangisan, hanya keheningan yang damai. Sore itu setelah semua tamu pulang, Siti duduk sendirian di bawah pohon itu. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Cahaya matahari terakhir memantul di buah kelapa muda yang bergelantungan. Ia teringat kata-kata ayahnya dalam surat terakhir, "Jika nanti aku tak bisa melihat langit rumah kita lagi, jangan bersedih." Pohon kelapa itu sudah cukup untuk mewakili kehadiranku. Siti menutup mata, menarik napas panjang dan tersenyum.
Ayah benar bisiknya, dari pohon ini aku belajar bahwa waktu bisa menyembuhkan tapi cinta yang tulus tak pernah hilang. Malam tiba perlahan, bulan purnama menggantung di langit menerangi halaman rumah. Siti dan Raffi duduk di beranda menikmati angin yang berhembus dari arah selatan. Ibu kata Raffi kalau nanti aku besar dan punya anak aku mau kasih nama Kelapaku Surono. Biar mereka tahu dulu ada seorang kakek yang menanam pohon ini buat kita. Siti menatap anaknya, matanya berkakak-kakak namun bahagia. Itu nama yang indah nak. Dan kakek pasti bangga mendengarnya. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan suara gemerisik daun. Dalam desiran itu Siti seolah mendengar suara ayahnya, kamu sudah menanam dengan cinta nak. Sekarang biarkan hidupmu tumbuh dengan damai. Tahun-tahun berikutnya pohon kelapa di rumah Siti Rahma menjadi simbol harapan di desa Sumberyati. Orang-orang datang untuk berdoa di bawahnya bukan karena mitos tapi karena mereka percaya dari tempat yang dulu menjadi saksi dosa kini tumbuh pengampunan dan kehidupan baru. Siti mengelola warungnya dengan tenang, membesarkan Raffi dalam kasih sayang dan iman. Setiap pagi sebelum membuka warung ia menatap pohon itu dan berbisik, selamat pagi ya. Hari ini kami akan terus menanam bukan dengan tangan tapi dengan hati. Beberapa tahun kemudian ketika Raffi lulus sekolah dasar, ia menulis kalimat sederhana di buku catatannya. Kakek bilang hidup itu seperti pohon kelapa, makin tinggi makin kuat menahan angin. Tapi buahnya selalu jatuh ke bawah supaya bisa tumbuh lagi jadi kehidupan baru. Dan di bawah pohon kelapa yang sama antara langit, angin dan doa, kisah keluarga kecil itu berakhir bukan dengan kesedihan melainkan dengan kedamaian, sebuah penutup yang tidak berhenti di kematian melainkan berlanjut dalam kehidupan yang mereka tanam bersama. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan dan hukuman tetapi tentang pengampunan, pertobatan dan cinta yang tidak pernah mati. Dari perjalanan hidup Pak Surono dan Siti Rahma kita belajar bahwa amarah bisa menghancurkan segalanya tapi pengampunan bisa menyembuhkan segalanya. Tidak ada manusia yang sempurna namun setiap orang selalu diberi kesempatan kedua untuk berubah. Seperti pohon kelapa yang tumbuh dari tanah yang pernah basah oleh air mata, kebaikan bisa tumbuh dari masa lalu yang kelam asalkan kita menanamnya dengan cinta dan keikhlasan. Dan yang terpenting, keluarga adalah tempat kita kembali meskipun kita pernah tersesat sejauh apapun. Biarlah kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kesalahan bukanlah akhir melainkan awal dari perjalanan menuju penebusan dan kedamaian batin. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tulislah di kolom komentar, aku memaafkan dan ingin tumbuh kembali seperti pohon kelapa itu. Jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar tentang kekuatan maaf dan kasih keluarga. Dan tentu saja subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Karena setiap kisah memiliki cahaya dan mungkin cahaya itu adalah milik Anda.